Pasti lo pada mikir, lo kemarin ngilang kemana ya kan? Padahal gue literally cuma guy healing, detox dari segala tetek bengek duniawi kayak bikin konten YouTube ini. Ya gimana ya? Sibuk banget gue bro. Lo mah enak kali ya, hidupnya santai, rebahan doang, gak ada beban. Beda banget sama gue yang literally jadwalnya padat merayap. Sampai gak ada waktu buat napas. Tiap hari itu sibuk banget, sampai kadang pingin give up aja, for real. Tapi tunggu dulu. Ini gue mau jujur nih ya. Gue literally bohong. Yap, lo gak salah denger. Gue bohong. Kemarin gue bilang sibuk banget sampai gak ada waktu. Tapi pas gue renungin lagi, gue sadar kalau banyak banget waktu kosong yang gue punya. Waktu yang seharusnya bisa gue pakai buat hal-hal produktif, buat upgrade diri, buat mengejar goals. Tapi nyatanya waktu-waktu itu cuma gue sia-siain begitu aja. Pasti lo relate banget deh. Tiap hari scroll medsos, dari TikTok ke Instagram, lanjut YouTube Shorts, terus balik lagi. Gak rasa udah berjam-jam cuman ngabisin kuota dan baterai. Atau mungkin lo sering banget bilang, ntar aja deh buat tugas atau project penting, ujung-ujungnya mepet deadline dan hasilnya kurang maksimal. Kita sering banget ngerasa gak ada waktu, ngerasa overwhelmed sama semua kesibukan. Padahal yang terjadi adalah kita mismanage waktu kita sendiri. Kita terjebak dalam loop produktivitas palsu, atau bahkan cuman rebahan sambil mikirin masa depan tapi nggak take action apa-apa. Ujung-ujungnya, cuman ngerasa guilty dan anxious sendiri. Bener nggak? Nah, pagi ini, pas lagi sarapan sambil scroll-scroll, gue nggak sengaja nemu satu konten yang mind-blowing banget. Konten itu ngebahas tentang cara berpikirnya orang kaya dan orang miskin. Dengar kata kaya dan miskin mungkin bikin lo mikir soal cuan doang. Tapi ini lebih dari itu. Ini soal mindset dan approach kita terhadap hidup, terutama soal waktu dan investasi. Salah satu poin paling penting yang bikin gue langsung mikir, anjir bener juga ya. Itu adalah tentang investasi kepada diri sendiri. Lo tau gak sih? Investasi ke diri sendiri itu adalah satu-satunya investasi yang gak bakal bisa diambil dari lo sama siapapun. Mau itu ilmu, skill, pengalaman, mental yang kuat, atau bahkan network yang bagus. Semua itu nempel di diri lo dan gak bakal bisa dicuri, disita, atau diambil alih. Beda sama aset fisik kayak mobil atau rumah, yang bisa aja hilang atau nilainya turun. Ilmu yang lo dapetin, skill yang lo asah, itu bakal terus nempel dan jadi value yang bisa lo pakai seumur hidup buat achieve apapun yang lo mau. Ini bukan cuma soal cuan doang, tapi lebih ke value dan leverage yang bisa lo dapetin di masa depan. Literally, itu kayak lo bangun fondasi diri yang kokoh. Terus, poin kedua yang gak kalah penting adalah soal mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman. Banyak dari kita, termasuk gue kemarin, itu nyaman banget di zona aman. Gak mau coba hal baru, gak mau ketemu orang baru, gak mau ambil challenge yang bikin deg-degan. Alasannya macam-macam. Takut gagal, takut diketawain, takut rugi. Padahal keluar dari zona nyaman itu literally kayak lo buka pintu ke peluang-peluang baru yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Itu literally kayak lo cuma main di kolam dangkal terus, padahal di laut lepas banyak banget ikan gede yang bisa lo tangkep. Ngambil risiko itu bukan berarti nekat tanpa perhitungan ya, tapi lebih ke calculated risk, berani mencoba hal baru, berani gagal, dan belajar dari setiap prosesnya. Itu yang membedakan orang yang stuck di tempatnya dengan orang yang terus berkembang. Jadi setelah renungan dan insight dari konten itu, gue sadar kalau waktu itu emang sangat penting dan gak bakal bisa diulangi lagi. Setiap detik yang kita punya, itu berharga banget. Daripada cuma ngabisin waktu buat hal-hal yang gak produktif, atau ngerasa stuck di zona nyaman, kenapa gak kita investasikan ke diri sendiri? Nah, buat lo yang mungkin ngerasain hal yang sama, gue punya beberapa tips nih. Pertama, coba deh, mulai sekarang literally catat. Bikin time audit singkat, selama sehari atau 2 hari, catat secara jujur lo ngabisin waktu buat apa aja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lo bakal kaget sendiri nemuin berapa banyak waktu yang ternyata cuma terbuang sia-sia buat hal-hal yang gak penting kayak scroll medsos berjam-jam atau overthinking gak jelas. Kedua, setelah lo tahu waktu lo banyak terbuang di mana, identifikasi deh apa aja time wasters utama lo. Apakah itu game online, medsos, atau cuma rebahan sambil nonton Netflix maraton. Terus, mulai deh batasi waktu buat kegiatan-kegiatan itu. Lo nggak harus langsung berhenti total.
tapi at least lo punya kontrol. Ketiga, prioritaskan investasi diri. Tentukan skill apa yang pengen lo kuasai, pengetahuan apa yang pengen lo dalami. Contohnya, lo bisa mulai belajar bahasa baru, ikut online course yang relevan sama minat lo, baca buku-buku pengembangan diri, atau bahkan sekedar belajar public speaking di depan cermin. Gak perlu langsung yang berat-berat, mulai dari hal kecil yang bisa lo lakukan secara konsisten. Ingat, it's all about consistent effort. Keempat, berani ambil risiko kecil dan keluar dari zona nyaman. Coba deh, mulai dari hal yang paling ringan. Misalnya, ngobrol sama orang baru di lingkungan kerja atau kampus, ikut komunitas hobi yang belum pernah lo coba, atau bahkan volunteer di acara sosial. Intinya, lakukan sesuatu yang sedikit membuat lo nggak nyaman, tapi potensial membawa growth. Kegagalan itu pasti ada, tapi itu cuma feedback buat lo jadi lebih baik. Jangan takut sama struggle, itu bagian dari proses. Semoga video ini bisa kasih lo mindset shift ya. Ingat, waktu itu emas, dan investasi terbaik yang bisa lo lakukan adalah investasi ke diri lo sendiri. So, make your time count and dare to step out of your comfort zone. Jangan lupa di like kalau lo suka video ini, komen di bawah kalau lo punya insight lain atau pengalaman yang relate, dan yang paling penting, di subscribe channel Pecitam biar nggak ketinggalan konten-konten mind-blowing selanjutnya. Gue Pecitam, sampai jumpa di video berikutnya. Stay productive, stay authentic.